Oke, jadi aku ulang. Kita review ulang ya. Review ulang dari materi yang udah kita pelajari kemarin. Yang penting tuh ini, yang dari kita, pertama kan kita tahu cuman ada 4 ya. Terus akhirnya kita belajar header file itu seperti apa, ada macam-macam, include IOStream, ada include string.h, ada include modmat.h, dan sebagainya. Nah, kalau pengen pakai yang udah mencakup semuanya, itu bisa pakai bits stdc++.h yang biasanya kita pakai akhir-akhir ini. Terus juga kalau pakai C++ itu jangan lupa pakai namespace-nya using namespace std. Itu untuk mempermudah kalian biar nanti kalau pakai cout dan sebagainya, cin, cout itu nggak usah pakai std titik dua kali. Terus ada namanya fungsi utama. Kemarin kita kan belajar fungsi rekursi ya, atau sebelumnya tuh tentang fungsi atau subprogram. Nah, ini fungsi utama, ngingetin kalian. Fungsi utama itu tempat pertama kali mulai. Jadi kalau misalnya di atasnya itu ada fungsi rekursinya, atau mungkin ada subprogramnya gitu ya di atas fungsi utama, di bagian sini gitu, itu walaupun program membaca dari atas, tapi yang pertama kali dijalankan tuh dari int main dulu. Jadi dari fungsi utama itu dibaca, baru kalau butuh subprogramnya dia tuh manggil ke yang atas. Jadi kata kunci pertama mulainya tetap pada fungsi utama atau int main. int-nya bisa diganti void gitu. Terus kita juga tahu kemarin buat exit program secara keseluruhan. Itu kita belajarnya return 0 atau mungkin bisa pakai exit 0. Terus kita belajar break sama continue kemarin. Break itu untuk menghentikan, terus continue itu untuk kayak skip, melanjutkan. Nah, ini macam-macam header ya. Kalau misalnya kalian pakai IOStream, kalian harus tahu header-header lainnya. Karena IOStream itu nggak mencakup semua, tapi kalau bits stdc++h itu udah mencakup semua. Terus aku dulu juga pernah bilang kita bisa membuat header file sendiri. Nah, tapi ini belum waktunya kita untuk belajar membuat header file sendiri ya. Tapi kalau pengen belajar ya boleh dicari-cari dulu. Tapi ini belum ranahnya kita lah intinya. Terus namespace juga ini aku udah nggak perlu jelasin penggunaan ini. Nah, ini perbedaannya ya, kalau pakai namespace sama enggak, sebenarnya bisa nggak pakai namespace, tapi harus ditambahin std.2 dua kali. Terus, nih waktu itu aku juga udah sempat menyinggung tentang int main sama void main. Sama juga di fungsi rekursi, jadi ini kita kaitannya kita balikin ke materi minggu lalu, bukan, materi 2 hari yang lalu, tentang fungsi rekursi. Nah, itu kan juga ada void, ada int, subprogram itu juga kayak gitu. Ini exit, return. Terus ada identifier, penamaan variabel seperti apa. Terus juga kita belajar reserve word. Jadi kalau kalian bikin suatu nama variabel, itu ingat-ingat nggak boleh pakai nama-nama yang ada di sini. Masih ada yang lainnya, tapi yang paling banyak itu ini. Masih ada berapa ya? Aku nggak hafal banyaknya ada berapa, tapi lumayan. Terus yang penting juga dasarnya kalian harus tahu tipe data. Itu benar-benar wajib diketahuin. Kadang ada yang kayak butuh angkanya besar, itu kalau kemarin kita menghitung apa ya, faktorial atau apa, itu kan bisa angkanya banyak. Nah, itu kalau mau diganti int-nya ganti long-long, itu boleh. Diganti unsigned long-long nanti lebih panjang. Ini tipe data ada banyak contohnya. Ini jangkauan nilainya kalau kalian mau tahu. Bisa banget kalau kalian waktu kerjain soal di bagian constraint atau di bagian batasan itu dikasih tahu dia dari berapa sampai berapa, nah itu dicocokin sama tabel ini, boleh. Kalau misalnya kalian nggak tahu 2 pangkat 15 itu berapa, 2 pangkat 31 berapa, searching aja di internet jangkauan nilai tipe data atau cari pakai bahasa Inggris data type in C++. Itu nanti bakal ada yang nunjukin bentuknya nggak pangkat, itu bisa juga dilihat. Ada float sama double, mirip, cuman yang satu lebih besar memorinya. Jangkauan nilainya juga lebih sangat-sangat besar. Yang satu pangkat 38, ini pangkat 308. Ini untuk bilangan koma-komaan ya. Terus kita juga udah tahu char. Char itu untuk karakter atau per huruf. Sebenarnya nggak hanya huruf, tapi bisa koma, bisa titik, bisa garis miring, dan sebagainya. Terus ini jenis literal secara umum, ada bilangan bulat atau integer, tipe defaultnya, bilangan real, floating, double, karakter char, sama string. Nah, ini kita juga, string itu ada satu pertemuan sendiri, kita bahas kalau string itu merupakan array of char. Nah, array, ada hubungannya sama array, kalau kalian masih ingat array. Terus waktu itu kita udah bahas juga tentang pendeklarasian. Aku rasa ini udah cukup bisa semua. Konstanta juga. Konstanta ini penamaan di atas. Ini juga berkaitan biasanya pendeklarasian nilai global, variabel global.
Yang kita bahas juga waktu itu komentar. Komentar bisa single line, bisa multi line. Ini gampang ya, komentar. Ini contohnya. White space, statement, escape sequence. Nah, ini juga aku mau sedikit review lagi escape sequence. Ini yang harus kalian tahu kalau misalnya suatu ketika gitu ya, kalian butuh menulis tanda atau mungkin pengen bikinnya tuh print out-nya ada tab-nya. Itu bisa pakai garis miring backslash T. Atau mungkin kalau misalnya udah lupa escape sequence, aku contohin dulu biar nggak lupa gitu ya. Kadang-kadang kan kita udah belajar jauh, terus materi yang gampang itu jadi lupa, jadinya nggak bisa. Nah, ini misalnya kita pakai escape sequence yang backslash T tadi, itu untuk nge-tab. Jadi kalau misalnya kalian kayak see out, nama, ini gampang ya, ini pasti udah pada bisa semua. Nah, ini tuh bakal kelihatan lebih rapi daripada cuman kasih spasi. Ini kalau berguna kayak kalian mau bikin suatu pendataan atau apa, ya bukan lebih rapi tapi lebih ya tertata. Kalau misalnya outputnya itu ada banyak. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau yang atas itu pakai tab, jadi kayak kalau kalian ngetik di Word terus di tab, ini yang bawah pakai spasi. Bedanya kayak gitu, itu pakai escape sequence. Terus kita juga udah pernah belajar tentang operator, ini ya kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian. Terus tentang string, jangan lupa string itu juga bisa dijumlah, dikurang, ditambah kayak gitu. Terus ada pembagian modulo. Nah, modulo itu cukup banyak dipakai untuk mencari di soal-soal biasanya. Kemarin kita cukup banyak ya ngerjain soal yang pakai modulo. Terus increment sama decrement ini juga jangan sampai salah. Plus plus min min gitu ya. Ada di depan, bisa ditaruh di belakang. Nih bedanya. Mungkin kalau yang udah lupa materinya tentang di depan sama belakang bedanya apa, boleh dicek di record pertemuan 1 dan 2. Terus ini namanya operator relasional. Jadi buat kalau yang if, misalnya if 2 sama dengan 3 atau apa itu pakai sama dengannya 2 kali dan sebagainya. Ini juga dipakai. Ini bitwise. Kalau bitwise ini cara perhitungannya lebih ke komputer matematis gitu ya. Jadi kayak perhitungan bitwise. Ada bitwise AND, OR, XOR, complement, ada shift left, shift right. Nah, shift left sama shift right ini bisa dihitung cara cepatnya. Waktu itu aku ajarin pakai dikali 2, dibagi 2, dan sebagainya itu. Terus ini mempersingkat penulisan. Nah, ini juga harus diingat ya. Ini bisa mempercepat waktu kalian juga. Terus ini juga yang udah kita pelajarin. Itu materi 1 sama 2, masih cukup gampang. Kalau misalnya ada yang masih pengen ditanyain tentang materi-materi zaman dulu, dari 1 sampai 9, tanyain langsung ya. Ini cuman baca sekilas aja gitu loh, biar kita ingat gitu. Terus kita dulu udah belajar percabangan. Nah, ini pasti banyak yang suka ya, karena waktu itu masih excited semua. If else, gampang. Mungkin kalau percabangan aku cuman ngingetinnya, percabangan itu ada 2 macam. Yang pertama bisa pakai if, if. Terus kalian bisa juga pakai namanya switch case. Kalau ini mungkin diperhatikan cara penulisannya aja, yang pakai break, terus ada default, nah itu. Terus switch isinya apa, case apa, itu aja yang diperhatiin. Kalau if else, semuanya udah jago ya kemarin. Yang switch case aja perlu diperhatiin secara khusus, berhentinya di mana. Terus ini, kalau pengen menulis secara singkat, bisa jadi 1 baris. Jadi yang awalnya kayak gini, itu jadi cuman segini. Bisa banget. Terus tabel kebenaran. Kalau ini aku rasa ini materi logika matematika ya. Jadi kalau kalian mau tahu ini bisa jadi anggap kayak hafalan gitu. Ada dan, ada atau, ada XOR, ada implikasi, jika dan jika maka, terus ada biimplikasi, jika dan hanya jika. Terus ini latihan soalnya kalau yang belum boleh dikerjain. Terus nanti habis ini aku mau ngasih soal ya. Jadi makanya aku ngajak review, mau aku kasih soal biar kalian coba kerjain. Kayak biasanya materi 4 kita belajar ASCII code. Itu berguna buat kalian kalau ngerjain. Terus konversi desimal ke biner. Binernya cukup banyak ya dipakai. Jadi boleh dicoba-coba penghitungan biner, pengubahan biner. Waktu itu nyontohin 22 jadi biner seperti apa. Boleh dilihat. Terus looping juga udah kita pelajarin. Ada for sama do. Ada break sama continue. Materi 4 cuman itu aja. Materi 5 itu ngelanjutin ya. Yang lanjutin aja sama nambah array. Ini yang lupa materi array, boleh dilihat, diulang, dibaca lagi tentang array itu seperti apa, dipakainya kayak gimana, dia itu ada berapa dimensi, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, dan sebagainya.
Dimensinya ini perlu kalian pelajari karena biasanya rata-rata tuh pakainya kalau buat baris kolom kan 2 dimensi tuh. Nah, itu kalian harus bisa memvisualisasikan. Terus juga kalian harus kerjain soal-soal biar semakin paham. Materi 6, belajar tentang verdict. Nah, ini kalau kalian lagi ngerjain soal, tipe-tipenya ada apa aja. Terus aku ulas lagi tentang array waktu itu, apalagi udah. Terus materi 7. Materi 7 itu kita ngerjain soal array sama string. Nah, string ini sebenarnya lebih ke materi bahasa C, tapi kalau kalian mau ya harus tahu sih, seenggaknya kalian punya bayangan bedanya C sama C++ gitu. Ini ada di record pertemuan 7. Untuk fungsi-fungsinya cek sendiri di web karena banyak banget. Terus materi 8. Nah, ini mulai fungsi, subprogram. Ini udah mendekati pertemuan minggu lalu. 2 minggu lalu. Salah. Hari Selasa maksudnya. Caranya bikin fungsi seperti apa, return type seperti apa, nama fungsi, parameter. Terus parameter itu ada berapa macam, ada yang nggak pakai, ada yang satu, ada yang dua tapi beda-beda tipenya, dan banyak lagi. Variabel global sama variabel lokal juga ini ada. Terus passing parameter. Oke. Terakhir kita review materi 9. Fungsi rekursi ini masih anget ya, baru kita pelajarin kemarin lusa. Ini gambar-gambarnya fungsi rekursi yang udah lupa atau masih pusing, boleh dicek record pertemuan 9. Ada tentang rekursi, ada bahas soal juga. Base case, itu apa, kalian harus tahu. Contohnya seperti apa, dan kalian analisis apakah dia berhenti atau enggak. Kayaknya itu deh, itu doang reviewnya. Nggak usah lama-lama gitu kan ya kita review. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nih. Sebelum kita mulai kuisisnya. Kayak biasanya kita kerjain kuisis dulu. Aman? Ada yang mau ditanyain? Atau ke aku masih belum paham fungsi rekursi atau apa gitu. Tapi sebenarnya hari ini aku emang mau bahas tentang rekursi lanjutan ya. Jadi latihan-latihan soal rekursi, karena rekursi agak pusing juga. Oke, kalau misalnya nggak ada, boleh sambil masuk ke kuisisnya dulu deh. Ntar aku stop record dulu. Dulu recordnya. Oke, jadi tadi tuh udah kita review beberapa soal. Nah, kayaknya beberapa masih ada yang salah ya. Jadi aku review yang salah-salah aja. Nomor 3. Nah, ini nomor 3 masih ada yang salah nih. Cout hello world ENDL, apa yang akan keluar dari potongan program di atas. Nah, mungkin ini masih ada yang terkecoh. Dia nulisnya, milihnya mungkin ini gitu kan. Nah, di sini perhatiin titik koma. Dia nggak ada titik komanya. Karena dia nggak ada titik komanya, dia error. Dia nggak bisa jalan. Mungkin itu aja sih. Nggak susah ya, cuman mungkin kurang teliti sedikit. Terus nomor 6. Salah, ini benar semua sih. Nomor 6. Oke, mungkin kalau ini masih dimaklumin ya, nggak hafal. Aku juga sendiri nggak hafal, jadi ini salah, nggak masalah sih. Tapi kalau mungkin kalian mau tahu, size of chart itu yang keluar nanti itu 1. Itu bisa dilihat dari ini, materi 1-2. Nah, nanti kalian scroll sendiri, kalian cari ya. Tuh, itu perbaikan nomor 1, nomor 6. Nomor 7, oke, mungkin ini juga ada yang kurang teliti ya. Berikut adalah penamaan variabel yang tepat kecuali. Nah, penamaan variabel itu punya beberapa syarat, teman-teman. Yang pertama, harus bukan berupa ini, bukan berupa yang aku tulis di dalam tabel, reserve word, nggak boleh reserve word, terus mana ya catatannya ya, udah ada kok. Nah ini, tidak boleh dimulai dengan karakter non-huruf atau simbol underscore, misalnya 1, 0, dan sebagainya. Tidak boleh ada spasi, bersifat case sensitif, tidak boleh menggunakan karakter-karakter yang udah aku tuliskan di sini. Tidak boleh menggunakan reserve word yang ada dalam C atau C++. Reserve word itu ini. Jadi kalau kita lihat untuk ini penamaan variabelnya, yang kecuali itu yang ini. Kenapa? Karena dia ada tanda kurang. Kalau yang lain ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ini kenapa kok boleh? Ada angkanya. Yang penting angkanya nggak paling depan. Paling depan underscore, nggak masalah. Tapi setelahnya itu bebas. Jadi pokoknya yang dilihat itu depannya. Depannya ternyata underscore. Walaupun dia punya angka, itu nggak masalah. Jadi ini benar ya. Yang salah yang ini. Salahnya karena ada kurang. Kalau ada kurang kayak gini, dianggapnya dia punya 2 variabel. Satu variabel underscore antar, satu lagi variabel bilangan, di mana mereka harus dikurangi. Kayak gitu ya. Itu yang salah. Oke, itu masih basic-basicnya ya, itu pertemuan awal-awal. Terus, ini ada yang salah nih. Oh, ini mungkin kurang ya. Jadi kalau new line itu bisa 2 macam, bisa pakai end line, bisa juga backslash n.
Tuh, backslash n makainya gimana? Mungkin kalau yang belum tahu, backslash n tuh taruh aja di sini. Jadi kalau kayak gini, itu sama menggantikan fungsi n line ini. Jadi cuman kayak gini itu bisa. Itu ya. Jadi jawabannya ada 2. Terus mana lagi yang salah nih? Nah ini nih. Nah ini mungkin kurang ini ya, dikremen sama increment. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini ada huruf X dulu baru plus plus, berarti yang di print itu X-nya dulu, si 2. Tapi nilai X-nya sekarang itu 3 sebenarnya. Jadi tapi yang di print 2. Ingat-ingat 3. Nah, terus di sini plus plus, berarti 3 tadi tambah 1, jadinya 4. Yang di print ya 4. Kayak gitu. Jadi kalau di depannya itu X dulu, ya berarti yang di print si X sebelumnya. Tapi kalau plus plus yang di print itu yang setelah berubah nilainya. Tapi perlu diingat, ini hanya berlaku kalau misalnya si out. Tapi kalau kalian pembuat kayak iterasi itu yang I plus 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 I, itu sama aja. Kayak gitu. Terus, oke, ini angka 3 dalam penulisan biner. Nah, ini mungkin kalau yang lupa cara penulisan biner, boleh dicek ulang ya di pertemuan awal-awal. Minggu lalu juga sempat aku bahas. Jadi penulisan biner itu kita mengambil sisanya. Jadi kalau misalnya 3, itu kalian 3 dibagi 2. Yang mana ya catatannya materi berapa? Aku lupa. Materi 3 kali ya. Materi berapa tadi? Ada kok tadi kan. Pokoknya aku tulis di mana ya enaknya ya? Di sini kali ya. Jadi misalnya 3 mau dijadiin biner, itu kalian bisa 3 bagi 2 itu berapa? Bagi 2 itu 1, sisa 1. Terus 1 dibagi 2 itu 0, sisa. Nah, terus nanti yang dijadikan pedoman penulisan binernya itu apa? Lihat sisanya, 1 sama 1. Berarti binernya itu 1 dan 1. 1 dan 1 itu apa? 1 dan 1 itu maksudnya 11 ini. Jadi 3 dalam penulisan biner itu 11. Itu untuk cara penulisan biner. Terus, nah ini, mungkin kalau yang ini, wah jawabannya beda-beda ya, 1, 2, sama 3. Ini bitwise, cara mengerjakan bitwise itu kalian ganti 2 itu menjadi biner, berarti kalau 2 dijadikan biner itu kan 10 ya, ini binernya. Nah, terus kalau misalnya ada kayak apa ini namanya, geser ke kanan 1, berarti si 10 itu dirubah jadi kayak gini. Nah, 100 itu apa? 100 itu 4. Jadi ini binernya, kayak gitu. Terus, ini juga masih ada yang salah ya. Mungkin nggak teliti aja dilihat dari X plus sama dengan Y, itu artinya adalah X sama dengan X plus Y, bukan X plus Y sama dengan Y. Jadi kalau kayak gini itu nilai X yang baru itu akan digantikan dengan penjumlahan dari X dan Y yang lama. Seperti itu. Penulisannya disingkat kayak gini. Ada contoh-contohnya penyingkatan yang lain. Kalau dikurang, dikali, dibagi, di modulo itu juga bisa disingkat. Singkatnya juga kayak gini, gitu. Terus 19. Oke, 19 ini juga soal yang tricky dikit ya. Kalau kalian ingat switch itu harus ada break-nya setiap dia udah ada setiap case. Kebetulan waktu di case L, itu si out Surabaya, di bagian bawahnya nggak ada break. Tapi kalau waktu case W, itu ada break-nya. Nah, ketika kalian inputnya itu L, berarti kan harusnya maunya Surabaya ini kan. Nah, tapi nggak ada break, nggak ada yang memberhentikan. Jadi dia akan turun terus sampai ke default. Maka yang keluar adalah nggak tahu, bukan yang Surabaya. Itu ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah penglihatan tanda kalimat break ini. Kalau misalnya ada break, berarti dia berhenti di situ. Kalau nggak ada, ya dia nggak berhenti. Kalau inputnya W apa? Nah, kalau inputnya W, baru dia keluar Sidoarjo. Karena nanti dia ke break, dia berhenti. Dia nggak masuk sini, gitu. Boleh dilihat kalau ini tuh berarti pertemuan ketiga sama 4 kayaknya. Oke, ini juga ada yang kurang teliti nih. Kalau mau memberhentikan looping tanpa menyelesaikan program, kita memakai apa gitu ya. Nah, kalau mau memberhentikan looping tanpa menyelesaikan program, kita pakainya break. Di mana break itu dia menyelesaikan looping kalian. Jadi diselesaikan tapi programnya masih bisa jalan. Jalan untuk perintah lainnya di luar looping yang kalian break. Kalau continue itu skip. Jadi kalau continue jawabannya yang ini. Men-skip suatu indeks kita memakai namanya continue. Jadi kalau continue itu dia tidak memberhentikan looping, tapi dia hanya men-skip indeks tersebut sekali jalan gitu. Jadi kalau ada continue sama break, dilihat ya perbedaannya seperti apa. Terus ini,
Array itu apa? Nah, ini kita juga udah belajar array di pertemuan ke-7. Array itu variabel dengan satu nama, tapi dia bisa mengandung banyak nilai. Kalau yang lupa array itu nulisnya kayak gimana, itu pakai kurung siku. Yang kayak gini, ARR kurung siku. Terus ini dalamnya isinya ada sebanyak apa? Itu namanya array. Terus kalau variabel dengan satu nama dan mengandung satu nilai itu ya namanya satu variabel. Kalau variabel dengan banyak nama tapi mengandung satu nilai itu ya sama dia dikasih nilainya sama. Ini juga bukan ya. Terus soal terakhir. Nah, ini yang terakhir kita pelajari kemarin ya. int fungsi apa, int n if n kurang dari 1, return fungsi apa, n-1 tambah fungsi apa, n-2. Fungsi rekursi tersebut digunakan untuk apa? Nah, ini udah kita bikin. Kemarin kita bikin 2 fungsi rekursi ya, yang bukan di soal Toki. Kita bikin 2 fungsi rekursi, yaitu pertama ada fungsi rekursi apa kemarin tuh? Faktorial sama fungsi rekursi ini, Fibonacci. Nah, ini kita kemarin ngerjain yang Fibonacci dan memang Fibonacci seperti ini. Jadi dijumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Kalau yang fungsi rekursi satunya seperti apa? Wah, ini kemarin aku nyimpen nggak ya? Aku lupa, aku save atau enggak. Pertemuan 9 ya. Pertemuan 9, wah, enggak ada. Oh, sama kita bikin penulisan biner. Ini penulisan biner. Jadi kita kemarin bikin 3 ya. Tapi kayaknya ini lebih ke ngerjain soal Toki deh kalau nggak salah. Begitu. Jadi ini jawabannya Fibonacci. Tuh ya teman-teman. Oke. Mungkin kayaknya itu reviewnya udah cukup membahas 9 materi minggu lalu. Oke, ini ada yang nanya nih, bagus. Aku suka pertanyaan. Kak, boleh tolong jelasin ulang bedanya void sama tipe data lain? Nah, emang agak sedikit membingungkan, tapi aku kasih kata kunci dulu. Di mana ya anaknya? Sini aja, notepad. Bentar, aku bukain notepad. Jadi notepad itu bisa dipakai coding ya. Kalau kalian tahu namanya notepad++, itu buat ngoding. Tapi kalau notepad ini cuma coret-coretan aja. Nah, ini perbedaan void dengan tipe data lain. Oke, jadi kalau void, ini kasarannya, gampangnya, atau kalau ini nggak kelihatan, aku gedein. Kalau void itu tidak memberikan nilai kembalian. Itu dulu. Kalau lainnya, misal int, memberi nilai kembalian. Nah, kembalian ini apa gitu kan? Emang kata-katanya lucu, kembalian. Kayak kalau kalian belanja di supermarket dapat kembalian. Nah, logikanya tuh nggak jauh beda sebenarnya sama itu. Yang membedakan itu apa? Jadi gini, kalau misalnya nih kalian punya mungkin gimana ya jelasinnya ya? Jadi kalau kalian tahu di akhir baris itu biasanya ada kata-kata kan return. Nah, return itu dia bisa macam-macam, bisa mengembalikan nilai, bisa memberhentikan program, bisa apa lagi? Kayaknya udah itu dulu. Nah, mungkin kalau aku kasih contoh di dalam codingan, kayak gini ya. Aku mau int x, aku c-in x. Nah, terus terakhir itu kan biasanya aku return 0. Nah, di sini return 0 itu artinya memberhentikan program. Kalau misalnya aku mau bikin program nih, fungsi atau subprogram, itu fungsinya adalah int dulu ya, kita pakai yang ada jenis tipe datanya, bukan void. Misalnya int jumlah. Int jumlah masukin int x itu tadi. Terus di dalam sini kita punya int y itu sama dengan x plus 12 atau plus 10 gitu. Bawahnya harus ada return apa? Return titik-titik gitu. Nah, titik-titik di sini itu yang mau kalian kembalikan. Jadi dikembalikan nilainya. Inilah yang namanya nilai kembalian. Nah, kalau kembalikannya kemana? Ke sini. Jadi kalian misalnya si out jumlah X gini ya. Ini kan si jumlah X itu memanggil yang ini. Nah, ingat tipe data dia integer. Jadi ketika fungsi ini dijalankan dan dia mengembalikan suatu nilai, yang dikembalikan tuh tipe datanya adalah integer. Jadi kalau kita di sini return Y, maka Y itu harus berupa integer. Karena di sini tipenya integer. Jadi kalau ngebikin variabel yang mau di-passing, dikembalikan ke dalam fungsi utama, itu harus sama seperti yang kalian tulis di bagian fungsi. Kayak gitu. Itu kalau contohnya dia dibilang memberikan nilai kembalian berupa integer misalnya. Kalau dijalanin kayak gimana? Kalau dijalanin, misalnya kita punya 17. Waktu dijalanin dia keluar 27.
Berarti ketika masukkan tadi 17 ke sini, terus masuk ke jumlah 17 berarti kan. Masuk ke sini jumlah 17, Y-nya itu jadi 17 tambah 10. Waktu return Y di sini nilainya 27. Jadi jumlah 17 tadi itu bernilai 27. Kalau misalnya, Kak, aku di sini nggak ada return, apakah programnya bisa jalan? Nah, programnya bisa ke compile. Tapi, waktu kalian masukin 17, ini belum ke compile, salah. Wah, ini kayaknya error ini. Ini error ya, ini harusnya nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada yang dikembalikan. Jadi si Y ini itu nggak kembali ke sini. Tapi aku nggak tahu nih, dev C++ emang agak penyakit. Aku pakai dev C aja ya, bentar. Dev C++ tuh kadang-kadang nyebelin. Jadi kalau kalian udah punya, apa ini namanya, dev C, ya, VS Code, itu lebih bagus. Bentar ya, aku bukain VS Code-nya dulu. Kalau mau tanya gimana cara download VS Code, cari di YouTube aja ya. Aku sendiri juga waktu itu kayak cari di YouTube karena langkah-langkahnya banyak. Mana sih? Ini ya, VS Code tuh kayak gini bentuknya. Soalnya kita mau bikin apa ini? Cek aja deh nama. Nah, terus caranya itu makainya mirip juga kayak gini. Nah, tapi kalau di sini buat nge-build itu Ctrl Shift B, itu buat nge-build, ini terminalnya ada di bawah sini. Nah, terus waktu dijalanin, dia itu bakal dikasih tahu, build finish with warnings. Jadi maksudnya, dia itu bisa jalan, tapi ada warningnya, ada pemberitahuannya, yaitu di bagian sini, no return statement in function returning non-void. Nah, dia ini dianggap non-void, tapi kok nggak ada return-nya. Jadi kalau misalnya nih, kalian jalanin, semoga ini nggak. Nah, waktu dijalanin, dia itu nggak bisa, karena no return statement in function returning non-void. Jadi di sini mau nggak mau harus ada return sesuatu, apapun yang dikembalikan. Mau return X juga bisa. Kalau return X berarti yang dikembalikan ya nilai X itu sendiri. Wah, ini kenapa error nggak bisa? Nah, ini build with error. Mungkin karena yang dikembalikan return Y sendiri, return X ya. Ya, tetap nggak bisa. Kenapa ini? Harus ditutup. Kayaknya compilernya IDE-nya lagi error semua. Nah, tapi kalau misalnya kita di sini return X ya, kayak Allah, kenapa sih ini? Return X gitu. Waktu dijalanin, dia bisa, tapi nanti berarti waktu kalian kembalikan nilainya, itu ya nilai X sendiri. Misalnya masukin 12. Nah, nanti yang ke print out, lihatnya yang bagian sini ya, teman-teman. Waktu masukin 12, keluarnya itu 12 juga, karena kalian return-nya X. Tapi di sini pokoknya harus ada return. Kak mau tanya, kalau misalnya yang dimasukin itu bukan X, misalnya return 20, berarti apa itu maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Nah, maksudnya kalau kalian nih, kan masukin nilai X ya. Misalnya kita masukin nilai X-nya 198. Waktu dijalanin 198, kan masuk sini, jumlah 198. Jumlah 198. Y-nya itu berarti kan jadi 208. Nah, tapi yang kalian return, berarti yang kalian kembalikan nilainya ke fungsi utama, itu tuh 20. Ya berarti mau nggak mau berapapun X yang di sini, selalu dikeluarkan 20. Jadi itu fungsi dari return, fungsi dari mengembalikan nilai. Nah, itu kalau int. Kalau misalnya void, Kak, aku pakai void di sini. Boleh nggak aku return 20? Coba aja jalanin, Ctrl Shift B berarti kan kalau di sini. Nah, nih, build finish with error. Jadi dia itu bisa di finish, tapi banyak kata-kata asing ya, kalau kalian lihat di sini, nih banyak kata-kata nggak jelas. Tapi itu maksudnya adalah kalian nggak bisa menjalankan, karena ini ada void, tapi kok kalian mengembalikan nilai, itu nggak boleh. Terus void itu dipakainya kapan? Nah, void dipakai ketika kalian tidak perlu mengembalikan nilai tersebut. Contohnya nih, kalian mau bikin cuman buat fungsi ngeprint gitu, jadi void menyapa gitu kan. Di sini misalnya kalian cout menyapa kayak gini. Berarti ini kosong. Di sini kalian isinya cuma cout doang. Cout hai, terus misalnya cout salam kenal. Nah, di sini kalian kan cuma nge-cout ya. Artinya kalian cuma ngeprint. Kalian nggak butuh menyimpan ataupun mengembalikan nilai. Jadi kalau misalnya nih kalian jalanin ya. Ampun nih kenapa ya? Kayaknya ngambek semua. Kita pakai ini lagi coba ya. Oh, di sini kalau misalnya kalian bukan cout menyapa ya, tapi menyapa aja yang dijalanin. Nah, kalau ini kalian jalanin, misalnya kalian masukin 100, itu nggak ngefek, keluarnya tetap hai sama salam kenal. Jadi nggak ada yang berimbas ke dalam sini. Atau misal mungkin
Kak, apakah kalau void itu di dalam sini nggak boleh ada passing parameternya? Jawabannya enggak juga. Dalam sini boleh. Kalian misalnya int x sama string nama gitu. Terus di sini misalnya kalian punya int x sama string nama, terus cin nama. Di sini kalian mau bikin program yang programnya itu bisa menyapa seseorang dengan umurnya. Jadi di sini hi ini, terus nama, terus misalnya kalian mau bikin apa ya, hai, terus usia kamu gitu misalnya. Usia kamu adalah X and line. Nah, di sini yang kalian passing berarti yang pertama itu nggak boleh ya kalau passingnya nama sama X, karena di sini angka dulu baru nama. Berarti di sini harusnya X sama nama. Nah, kalau kayak gini, kita coba jalanin. Atau yang nggak kebiasa ngelihat bagian terminalnya VS Code, kita pakai devc aja. Kenapa lagi kan? Apa yang salah ini? Oh, titik koma. Astaga, maaf ya, nggak sadar nggak ada titik komanya. Nah, di sini ya, kalian masukin berarti cin X dulu. Misalnya usiaku 17 tahun gitu. Terus namaku Nadia. Nanti waktu ke print, berarti kan masuk ke dalam fungsi menyapa ini ya. Fungsi menyapa yang dimasukin int x sama string nama. Terus langsung out hai nama, berarti hai Nadia. Usia kamu adalah 17, salam kenal. Nah, kalau di sini, kalian kan nggak perlu passing nilai atau apapun itu. Jadi, itu bisa pakai void. Jadi, void itu tidak ada return-nya. Tapi kalau misalnya, Kak, aku mau ya, setelah usia kamu adalah, itu aku berhentiin. Pakainya return. Boleh, Kak, ada return? Boleh. Tapi setelah return, jangan dikasih titik-titik, jangan dikasih isi. Biarkan hanya return. Itu nanti waktu dijalanin, jadinya kayak gini. 18 Nadia gitu. Setelah nge-see out usia kamu adalah 18, salam kenalnya itu berhenti. Jadi return ini tuh mengembalikan langsung ke dalam fungsi utama. Tapi bukan mengembalikan nilai, tapi mengatakan bahwa subprogramku udah selesai, semuanya udah jalan, kayak gitu. Itu bedanya void sama yang non-void. Kalau misalnya di sini char, mungkin ya, ini sedikit contoh terakhir, char. Berarti yang di return harus bentuk char. Jadi kalau di sini punya char X gitu ya, terus X sama dengan misalnya charnya itu huruf apa Z gitu. Nanti yang di return misalnya return X-nya. Berarti nanti waktu kalian di sini ingat kalau misalnya ada yang dikeluarkan di return, dia nggak bisa cuman memanggil fungsi seperti ini. Harus dimasukkan ke dalam suatu variabel atau di cout. Jadi di sini harus ada char A sama dengan menyapa, atau mungkin langsung aja cout. Tapi kalau nggak dia void itu boleh cuman manggil fungsinya tuh ya. Mungkin aku catat aja juga kalau void nggak ada return kecuali mau stop subprogram. Terus void itu kalau di fungsi utama, fungsi main, dia nggak perlu ditaruh ke dalam suatu variabel atau mungkin di cout. Nah, itu nggak perlu. Tapi kalau di lainnya, alias di sini berarti namanya itu non-void ya, selain void, itu nanti dia harus di-assign ke dalam suatu variabel. Terus dia juga bisa langsung cout-kan, kayak gitu. Coba kita jalanin ini. Allah, char X, kenapa lagi nih? Oh, ini udah ada int X, ini nggak boleh char X ya. Ini harus variabel lain. Misalnya di sini char huruf, terus ini huruf. Jadi satu variabel itu nggak boleh banyak tipe data, harus satu tipe data ya. Jadi kita masukin pertama cin X berarti umur tadi 17 sama Nadia. Nah, waktu ngeprint, hai Nadia, usia kamu adalah 17. Nah, harusnya di sini keluarnya huruf Z, tapi di sini keluar tanda panah. Kenapa? Gitu kan. Oh, karena di sini yang aku return adalah X. Jadi yang di return harusnya itu huruf. Ya, perlu teliti lah kayak gini tuh. Nah, waktu return huruf, baru yang keluar itu benar huruf Z tadi. Jadi kalau kalian bikin fungsinya itu subprogramnya char ya, berarti yang dikembalikan suatu char. Kalau integer dikembalikan integer. Kalau misalnya string dikembalikan string. Kalau misalnya double ya double. Kalau void ya nggak ada yang dikembalikan. Kayak gitu. Kira-kira cukup menjawab kah? Atau masih bingung? Atau makin bingung jangan-jangan? Gimana? Yang tanya paham? Atau masih bingung? Kalau masih bingung bilang aja kok nggak apa-apa. Oke.
Udah paham ya? Kalau gitu itu bedanya void sama non-void. Nah, itu cukup penting juga. Nanti kalau kalian melanjutkan belajar tentang C++, nanti kalian bakal ketemu ada algoritma-algoritma, terus mungkin ketemu namanya tree, ketemu namanya apa ya, binary tree, banyak lah macam-macam bentuknya. Asik-asik semua dong pasti. Kayak gitu. Oke, sama mungkin pesanku kalau kalian udah benar-benar mau mempelajari lebih dalam, jangan pakai Dev C++ lagi ya, karena Dev C++ tuh udah ketinggalan zaman. Jadi kalau halo, maaf banget nih, internetnya tidak bersahabat. Tadi aku sampai mana ya? Kayaknya ngasih tahu ya, kalau misalnya kalian udah mau serius, itu ngubah ke, kalau bisa jangan pakai Dev C, ganti aja ke yang lain, misalnya di sini VS Code, karena VS Code itu bisa banyak bahasa. Bisa kalian mau pakai Java, mau pakai Python, pakai bahasa R, atau apapun itu nanti, di dunia kalian nanti, itu sangat membantu. Jadi, jangan berkutat pada Dev C++ aja, gitu. Oke, kayaknya itu dulu tentang percompilan. Terus apa lagi ya? Itu kita balik ke rekursi. Kita rekursinya belum selesai soalnya ya kan? Seingat aku belum selesai rekursinya. Ini sama kalau soal-soal kuisisnya mau dipelajari lagi, itu kan kayak cuman dasar-dasarnya itu boleh banget. Oh ini kemarin belum ya analisis kompleksitasnya, kok masih 0? Soalnya apa ini? Kalian udah ngerjain belum yang ini? Kalau misalnya udah, kita nggak bahas. Kalau belum, dibahas. Mau dibahas yang ini atau enggak, teman-teman? Mungkin kalau mau dibahas, boleh. Oke, 2 orang minta dibahas ya. Sisanya gimana? Aku anggap sama ya. Oke, kalau gitu aku bahas. Jadi analisis kompleksitas waktu itu aku minta kalian untuk baca materinya sendiri. Itu tentang Big O, ada ON, ada O log N, dan sebagainya. Nah, di sini itu contohnya soalnya yang pertama ada cek bilangan prima. Bentar, yang ini aku tutup aja ya. Biar nggak penuh layarnya. Nah, di sini kalau misalnya kalian berkutat pada analisis kompleksitas, itu berarti gimana cara kalian mengerjakan soalnya dengan seefisien mungkin. Kayak gitu. Nah, untuk soal pertama nih, namanya adalah cek bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih besar daripada 1 dan hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Beberapa bilangan prima pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Sebagai contoh, 9 bukan bilangan prima karena habis dibagi 3. Pak Dengklek memberikan Anda n buah bilangan bulat untuk setiap bilangan. Tentukan apakah bilangan tersebut prima atau bukan. Berarti dia benar-benar literally cuman ngecek dia prima atau bukan. Sebagai contoh, ada 4. Berarti 4 pertama ini adalah kalian mau memasukkan 4 angka. Setelah itu, untuk setiap angkanya dicek dia itu termasuk prima atau bukan. Oke, sekarang kita buat dulu nih programnya. Pakai Dev C aja nggak apa-apa. Kita bikin file baru ya, sekalian kita belajar submit hashtag include bits stdc++.h kurang dotnya using namespace. Ingat kalau ngoding jangan sampai typo gitu ya. Karena kalau ada typo, berarti programnya ya nggak bisa jalan. Nah, pertama kali dia nge-input angka 4. Berarti di sini misalnya INTN. INTN kita C-in dulu N-nya. Nah, nanti kan dia kalau masuk 4 kali jalan. Berarti di sini ada looping for INTI sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Nah, ini maksudnya dia ada jalan N kali jalan. Atau mungkin masih bingung sama kalau mulainya dari 0, mulainya dari 1 pun nggak apa-apa, tapi ini kurang dari sama dengan. Sama aja ya, sesuka-suka kalian. Nah, untuk di dalamnya, dia kan akan membaca suatu angka baru lagi. INT bikin lagi, INT X misalnya. Terus kita masukkan X. Berarti untuk pertama, contohnya masukin 1. Sekarang gimana sih cara bikinnya gitu? Ini ada petunjuk, yang mau baca petunjuk boleh, tapi kita di sini asumsi nggak baca petunjuk ya, anggap kita nggak dikasih petunjuk. Nah, terus di sini kan kita udah masukin nilai X. Terus cara ngecek X itu termasuk prima atau bukan, kalian tahu ya, dia itu termasuk prima berarti kalau, nah aku tulis syarat prima.
syarat prima dia cuma 1 dikali sama bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalnya 2 itu ya berarti cuma 1 kali 2. Tapi kalau 4 itu bukan prima karena dia bisa 1 kali 4, bisa juga 2 kali 2. Ini bukan prima. Kalau yang atas ini prima. Tahu ya teman-teman bedanya prima sama yang bukan prima. Nah, caranya ngecek dia prima atau enggak berarti kan kita cek kan. Dicek bilangan tersebut apakah punya faktor gitu. Nah, mungkin kalau ada yang belum tahu, cara cek prima itu paling cepat kalau kita punya suatu bilangan n, cek dari 1 sampai akar n, dia habis dibagi apa enggak. Misalnya, kita punya bilangan 10. Nah, berarti kalau akar dari, aku nulis akar 10 kayak gini ya, biar nggak bingung. Akar 10 itu kan 3, sekian gitu kan. 3, nggak tahu. Anggap aja akarnya tuh 3. Kita iniin, kita bulatin jadi 3. Nah, ceknya adalah kalian cek 10 dibagi, berarti dibagi 2, terus 10 dibagi 3. Ternyata 10 dibagi 2 itu bisa? Nggak ada sisa, no sisa. Nah, kalau yang di bawah 10 dibagi 3 itu kan 3, ada sisa. Nah, ketika kalian itu menemukan sesuatu yang tidak ada sisa, berarti bilangan itu punya faktornya, yaitu 2. Berarti 10 itu bukan prima, karena dia 10 itu bisa 1, faktornya ada 1, ada 2, ada 5, ada 10 itu sendiri. Nah, sebagai contoh, kita coba ke bilangan prima. Contohnya 7 di sini. Aku kasih batas, contohnya 7. 7 itu kan prima. Nah, akar dari 7 itu berapa coba? Ternyata akar dari 7 itu berarti, kalau kalian bingung, boleh pakai kalkulator. Jadi, kalau kalkulator ini gimana ya? Ini deh, ini akar 7. Salah ding, maksudku adalah 7 terus di akar. Nah, akar 7 itu kan 2, sekian. Kita bulatin ke bawah aja, akar 7 jadi 2 doang. Nah, berarti ngeceknya adalah cuma 7 dibagi 2. Nggak perlu ngecek 7 dibagi 3 sampai 7 dibagi 7. Itu nggak perlu, sampai 2 aja udah cukup. Jadi kalau misalnya 7 dibagi 2 ini ternyata sudah, misalnya kan 7 bagi 2 kan 3,5 ya. Nah, berarti dia ada sisa. Nah, kalau dia ada sisa, berarti dia nggak habis dibagi kan. Berarti kalau 7 modulo 2 itu tidak 0, berarti dia bukan faktornya. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa sih Kak cara cek prima terefektif, tercepat, itu sampai ke akar N? Kan gini, kalau kalian punya angka 10, faktornya itu 1, 2, 5, 10. Nah, sebenarnya 10 itu sama 1 bergandengan, 2 dan 5 itu bergandengan. Aku bagi ke tengah gini, aku cuma dapat angka 1, 2 ini, tak kalikan 2, itu sudah menjawab semua akar-akarnya. Sebagai contoh, aku punya 7 ini kan. 7 tadi akar-akarnya cuma ada 2, 1 sama 10. Kebetulan aku udah tahu kalau 1 itu pasti akarnya. Tapi antara 2 sampai tengah-tengahnya itu tuh udah nggak ada. Berarti dia udah nggak punya faktor lain. Kayak gitu. Bisa dapat bayangannya ya, kenapa kok aku bilang sampai akar N. Karena akar N itu kayak setengahnya bilangan tersebut. Atau mungkin nih, aku ke angka yang bisa diakarin habis. Misalnya 36. 36 teman-teman tahu ya kalau 36 itu non prima atau bukan prima. Nah, akar dari 36 itu berapa? Itu 6. Berarti di sini kalian ngeceknya adalah 36. Mulainya dari 2. Ingat, mulainya dari 2. Kenapa nggak mulai dari 1? Karena pasti dibagi 1 itu habis. Semua bilangan dibagi 1 pasti bisa. Jadi mulainya dari 2. 36 bagi 2. Nah, di sini kata-katanya kita ralat. Jangan pakai dibagi. Tapi 36 mod 2. 36 mod 2 itu 0. Terus 36 mod 3 itu 0. Kok typo? Salah, 36 ya. Udah tahu ya modulo 36 mod 4. 36 mod 4 itu 0 juga. 36 mod 5. Mod 5 berarti 1. Terus terakhir ngecek 36 mod 6. Nah, waktu ngecek 36 mod 6 itu juga 0. Nah, di sini kalian kan udah tahu nih, kalau 0 itu berarti merupakan faktornya. Tapi kalau 1 itu bukan faktor. Nah, kalau kalian ambil kesimpulan dari modulo-modulo ini, 36 itu faktornya ada pasti 1, terus di sini kan ada 2, berarti kalian tulis 2, ada 3, berarti kalian tulis juga 3, ada 4, ditulis 4, 5 ada nggak? Nah, 5 kan modulonya nggak habis, nggak 0, berarti 5 bukan faktor. Faktor lagi berapa? 6. Nah,
Untuk sisanya ke belakang, ya tinggal ke scroll. Untuk sisanya ke belakang, seperti apa? Ya tinggal 36 itu kalian bagiin sama angka-angka ini dari belakang. Jadi 36 bagi 6, habis. 36 bagi 4, berarti di sini 9. Terus 36 bagi 3, berarti di sini 12. Terus 36 bagi 2, berarti di sini 18. Terus terakhir 36 bagi 1, ya 36 itu sendiri. Jadi kayak gitu ya. Jadi untuk sisanya kalian nggak perlu tahu berapa. Yang penting kalian tahu depannya aja. Nanti bisa dikira-kira. Nah, di sini berarti untuk cara hitungnya, kalian ceknya adalah nanti loopingnya dari 2 sampai akar. Misalnya inputnya tadi di sini X ya, berarti akar dari X. Loopnya itu dari 2 sampai akar X. Itu dulu, sampai sini. Ada yang ditanyain atau mungkin kecepatan? Ini kayaknya aku terlalu bersemangat sampai kecepatan, aku juga nggak tahu ya. Boleh dong kalau masih aman kasih reaction-nya nih.